Halo brotherku semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat terus, baik-baik saja. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian nonton ini. Kali ini gue bakal ngebagiin lagi ke kalian tutorial mengenai cara download, cara install, sama setting emulator yang menurut gue mungkin paling smooth gitu ya. Nggak bisa dijamin juga sih, karena kan tergantung PC atau laptop kita juga. Dan mungkin memang ini tidak serendah emulator yang sebelumnya, kayak LD Player gitu atau LibDroid. Bahkan LibDroid itu rendah banget ya spesifikasinya buat ngejalanin di laptop atau di PC kita. Tapi emulator Android yang satu ini juga mengagumkan brother menurut gue ya. Dan gue juga pernah make selama beberapa tahun, termasuk sama Nox juga. Kalau kalian misalkan mau tahu gimana cara download, install, sama setting emulator Android Nox sama LD Player, kalian bisa cek link videonya di deskripsi, oke? Atau klik link di atas. Tapi emulator Android ini juga nggak kalah keren bro, apalagi sama klaim-klaimnya ya. Nanti kita lihat di websitenya, oke? Buat brotherku semuanya yang baru pada gabung di channel ini, jangan lupa subscribe, oke? Channel ini channel mereka. Karena selain gue ngasih kalian tutorial mengenai emulator Android kayak gini, gue juga bakal ngasih kalian tutorial seputaran emulator gaming atau PS1 juga rekomendasi website atau situs game gratis brother, mau yang di browser, mau mini game atau game biasa yang eksklusif gratis. Gue juga udah bikin beberapa videonya di channel gue dan kalian bisa lihat ada playlistnya juga biar kalian gampang gitu ya masuk ke playlist game gratis. Misalkan di situ game gratis semua videonya, atau emulator di situ emulator semuanya. Dan kalau misalkan kalian suka sama video ini, gue mau ngingetin ke kalian jangan lupa like-nya juga, oke? Kita langsung menuju memu brother. Oke brother, kita harus semangat karena kali ini kita akan ngebahas tentang emulator Android yang katanya paling smooth ya. Kita juga nanti akan lihat gimana cara downloadnya, installnya, sama settingnya juga brother. Sekarang kita bahas spesifikasinya dulu ya, minimum requirements-nya sama recommended requirements-nya. Ini emulator tuh bakal jalan di laptop atau PC dengan spek kayak gimana sih? Sebenarnya ada di website-nya juga, tapi karena gua males, kita langsung lihat aja di Google bro. Memu spek aja tulisnya, enter. Nah, kalau udah keluar kayak gini, kalian klik paling atas yang udah gua klik juga. Dan ini adalah halaman tentang memu system requirements, brother. Ini cuma contoh doang ya. Tuh, ini tuh bisa low CPU tuh paling nggak kalian punya 2 GB ya. Soalnya buat ngosongin RAM-nya juga, buat ngejalanin aplikasi-aplikasi di belakang atau aplikasi yang berjalan di background ya, kalian bisa lihat di Task Manager. Jadi paling nggak kalian punya 2 GB paling nggak. Karena di sini kita lihat di performance-nya kalian bisa pakai low CPU 1 atau single core dan RAM 1 GB, brother. Ini mempengaruhi performance-nya ya, tapi kalian bisa pakai gitu di low end PC atau di low end laptop. Kita langsung ke bawah aja, oke? Kita lihat di minimum system requirements-nya atau spek minimum yang harus dimiliki oleh laptop atau PC kalian, brother. Jadi paling nggak kalian katanya harus punya dual core, walaupun di sini ada single core. Jadi kalau kalian pakai dual core, kalian yang dikerjainnya si CPU-nya itu cuma satu gitu, nggak dua-duanya si core-nya, brother. Jadi di sini kalian minimum punya dual core 64 atau 32 bit, itu x86 tuh 32 bit ya. Mau AMD atau Intel juga bisa, brother. Kalian bisa lihat di sini kalian paling nggak harus punya DirectX 11 atau graphic driver dengan OpenGL 2.0. Beda sama kayak yang LD Player. LD Player tuh kemarin minimum requirements-nya nggak harus punya DirectX 11 ya. Graphic driver with OpenGL 2.0 juga udah bisa kalau misalkan kalian pakai si emulator LD Player itu, brother. RAM-nya kalian minimal 2 GB buat yang 32 bit dan 4 GB buat yang 64 bit, brother. Dan 5 GB free space buat installnya nanti. Sedangkan rekomendasinya kalian pakai, kalau misalkan kalian pakai Windows 10 dan itu direkomendasikan kalian pakai Windows 10, kalian harus nge-enablein VT-nya atau visualization technology. Kalian bisa cek di cara install emulator Android LD Player. Di situ ada caranya buat nge-enablein VT, brother. CPU-nya single thread Fastmark core bla 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 bla. Intel atau AMD yang multicore ya. Multicore itu berarti lebih dari 2, biasanya quad core 4 atau dan lebih sebagainya ya. Kalau 2 itu biasanya dual core disebutnya. Jadi multicore ini lebih dari 2 dan gak ada yang 3 core setahu gua. Grafiknya bebas, kalian mau pakai Intel, Nvidia atau ATI juga ya. Mau onboard atau nggak onboard juga terserah ya. Dan tetap ya harus ada DirectX 11-nya minimal. Dan paling enggak kalian punya graphic driver dengan OpenGL 4.5, brother, atau di atas ya 4,5 OpenGL-nya. RAM-nya paling enggak buat rekomendasinya kalian harus punya 8 GB RAM. Ini buat bagus banget ya, atau lebih 16 atau 32 GB gitu, itu lebih bagus lagi, brother. Sama nggak pakai hard disk, kalian pakai SSD 10 GB buat supaya lancar maininnya, brother. Dan buat FPS game kalian paling nggak punya koneksi yang bagus, itu sih tambahan ya. Oke, brother, itu sedikit informasi mengenai sistem requirements-nya. Sekarang kita ke homepage-nya memu, oke? Sekarang udah di Google lagi, kalian tinggal ketik memu. Belum diklik ternyata, tinggal ketik memu aja. Sip.
enter, keluar. Nah, kalian klik yang paling atas ya, yang www.memuplay.com. Klik yang ini. Nanti link spesifikasinya atau sistem minimum sistem sama rekomendasi sistem requirements-nya akan gua sediain juga di deskripsi, brother, linknya, sama homepage memunya juga bakal gua sediain di deskripsi. Mungkin sama link downloadnya juga ya. Kita lihat dulu klaim-klaimnya dari Memuplay seperti apa. Memuplay, the most powerful Android emulator, enjoy ultimate mobile gaming experience on your PC. Ya, semua emulator Android juga ngeklaim itu kayaknya ya. Di halaman keduanya, outstanding performance. Nah, ini klaim yang gua maksud, bro. Free to play any Android games on your PC, enjoy the fastest gameplay and extreme frame rate. Jadi frame rate-nya itu bakalan gede banget ya, frame per second-nya itu bakalan tinggi banget katanya. Lagian klaimnya ini di CPU-nya, CPU Geekbench 4, ini dicobainnya di situ. Kalau Memo itu 1,3 kali lebih cepat di multicore dibandingkan sama emulator-emulator Android lainnya, bro. Ini skor Memu kita bisa lihat 15.696 paling tinggi. Di bawahnya ada, walaupun di sensor, gua tahu itu Nox Player, kalian juga pasti tahu. Dan sudah Nox Player itu ada LD Player. Ini ngapain di sensor sih? Dan yang bawahnya lagi ada BlueStacks, brother, 10.653. Dan paling bawah dengan data yang invalid atau data yang kurang bisa dipercaya mungkin kali ya, ada Game Loop. Ini klaim dari Memuplay, dites di CPU Geekbench 4, dan data ini diambil sama Memuplay pakai third party software testing company, yaitu CPU Geekbench 4 tadi, dengan komputer pakai CPU i5 8400 atau generasi ke-8 ya, sama 16 GB RAM plus VGA-nya itu pakai GTX 1050 Ti di Windows 10, brother. Ini kalian di sini bisa lihat ada video trailer mungkin tentang Memuplay ya. Dan di sini ada download version 8 atau offline installer. Kalau offline installer itu nanti kalian di installernya itu nggak harus download lagi. Tapi kalau misalkan kalian pakai yang ini, kalian itu bakalan pakai online installer. Jadi begitu install, begitu ngedownload juga, ya tinggal pilih aja sih. Gue sekarang sebenarnya lebih milih offline installer karena nggak akan ngerepotin gue nanti ya harus nungguin di sini. Gue kan pakai IDM. Kalau pakai IDM tuh biasanya lebih cepat, brother. Sekarang tinggal klik aja offline installernya, brother. Nanti keluar. Sudah keluar, brother. Ini memu setup.exe-nya size-nya 563,88 MB. Mengejutkan sih karena ini lebih kecil size-nya daripada Libdroid ya. Itu emulator super ringan banget, gua belum nemuin lagi emulator seringan itu. Kalau misalkan kalian mau lihat gimana cara downloadnya, installnya, karena dia udah nggak ada website resminya ya. Nah, kalian bisa lihat link di bawah, brother, sekali lagi di deskripsi atau di atas yang tadi ya. Oke, kita langsung start download aja dan menunggu more than 2 hours. Kita tunggu, brother, gua skip ini video. Oke, brother, downloadnya sudah selesai. Dan kalau misalkan sudah selesai, kalian bisa langsung menuju folder di mana kalian nyimpen downloadannya itu ya. Kalau gua kebetulan nyimpennya di folder download di programs, dan kalian bisa lihat di sini, bro, udah selesai ya memu setup. Ukurannya cukup besar karena memang ini offline installer. Kalau misalkan kalian pilih yang online yang di atasnya tadi, kalian bakalan install sambil download. Kita klik 2 kali aja langsung. Ini mungkin akan ganti-ganti lokasi aja ya. Ini jangan quick install, jangan dulu maksudnya. Kalau misalkan kalian mau nyimpennya di tempat yang lain, itu kan repot ya. Kalau quick install tuh langsung di C di program file kalau nggak salah. Kalau misalkan kalian udah penuh di C-nya, misalkan pengennya di D atau di E, atau misalkan kalian C-nya itu nggak pakai SSD, pakai hard disk, kalian pengen lebih cepet nih. Nah, D kalian kebetulan pakai SSD, mau dipindahin ke SSD, pilih yang ini, bro, yang custom. Nah, ini tinggal dipilih, bro, kalian mau nyimpen di mana. Gue aja ini udah di D kan tuh, gue pengen di C, langsung di C aja udah. Select folder di C, Microvert. Jadi kalau misalkan kalian nanti nyari foldernya di mana, di Microvert ya, folder Microvert. Abis ini langsung quick install. Jadi udah nih customnya, baru quick install, brother. Nah, sekarang kita tungguin lagi aja. Ini sebenarnya cukup cepat ya instalasinya, tergolong cepat kalau pakai offline installer itu. 2000 years later. Sudah selesai, langsung klik launch now. Udah, bro, selesai installnya. It's that simple. Kita full screenin ya. Mantap. Udah selesai, bro, instalasinya sama downloadnya. Sekarang kita login ke email. Ini karena settingnya di luar, langsung klik aja setting. Oke, langsung kita ke akun aja. Nih, accounts di bawah ya, di bagian personal. Bagian personal ada accounts, klik aja. Jangan yang Google, kliknya. Add account. Tinggal masukin biasa email sama password kalian, bro. Kalau sudah selesai gini, ya sudah. Yes, I'm in. Klik. Mantap, bro. Welcome. Thank you, Google. Kalian scroll ke bawah, habis itu I agree, beres. That's it.
Google Service, bla 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 bla, accept. Oh, backup to Google Drive nggak usah, tinggal accept, ada di bawah kalangin sama gua. Akunnya sudah masuk dan kalian siap menggunakan Play Store, brother. Play Store-nya juga masih nge-update lagi ya, thank you. Di atas nih bisa kita lihat tuh. Nah, kalian langsung pilih aja icon yang keyboard ini, bro, yang paling atas di bawah tombol ini ya, tombol full screen tadi, yang icon keyboard ini, ingat-ingat, tinggal diklik. Langsung kalian bakal bisa ngesetting controllernya, brother. Ini ada general, ada advance, ini ada record operation juga dong. Di sini kalian ada control zoom juga, bisa ditaruh ya. F2, F3 tuh, F2 buat zoom. Ini taruhlah di paling atas lah ya. Opacity-nya ke 50% aja biar tidak terlalu mengganggu. Itu tadi ada di advance ya. Ada macro, gravity sensor, 3D view dan lain sebagainya. Kita buat fungsi game dulu aja ya. Joysticknya kita taruh di sini biasa WASD ini mas, sudah cukup ya. Right click attack di sini. Key A ini common setting, target ini common setting di sini aja kali ya. Ini input key. Ini kalau ini kalian harus diklik, bro. Right click attack ya. Ini kalau misalkan kalian mau pakai keyboard full, kalian nggak usah masukin yang kayak gini. Ini input key F kali ya. Oh, bisa lebih dari satu, bro. Common key-nya. Jadi kalau tombolnya ada banyak, bisa banyak juga tuh. Misalkan V, tombolnya ada banyak ya. Diklik lagi nih. Klik lagi. Y, ya tergantung pencetannya ada di mana. Misalkan pencetannya di sini 3 ya. Y, F sama V, misalkan kayak gitu ya. Nah, kalian bisa langsung, bro. Ini nggak kelihatan dari tadi ya kalian ya, maaf. Tadi advance tool tombolnya ini aja, bro. Nih, kelihatan kan? Tombolnya ada ini aja. Sip. Kita ke general lagi, tombolnya ini aja, bro. Ada crosshair. Crosshair ini kalau nggak salah buat mouse ya, tuh. Y, nah ini, bro. Y itu kalau nggak salah atas bawah ya, yaitu. Dan X itu ke pinggir. Kanan kiri. Jadi kalau misalkan kalian kanan kirinya mau lebih sensitif, tinggal ditambahin aja. Dan kalau misalkan atas bawahnya mouse-nya ini buat game PUBG, Valorant, Free Fire, yang kayak gitu-gitu. Yang atas bawahnya kalian mau lebih sensitif, tinggal ditambahin aja. Kalau tahu terlalu sensitif dikurangin ya, kurang dari 50, bebas ini mah, brother. Udah selesai nih free look. Misalkan kalian pijit ini ALT ya, di sini free look. Sama ini kayak settingnya kurang lebih mirip kayak yang LD player juga, bro. Ini left click attack. Ini harus diklik kalau ini, bro. Ini sama ini harus diklik. Kalau yang ini kalian nggak harus ngeklik, tinggal pijit keyboard aja. Jadi kalian main game mobile-nya bisa lebih cepat. Sekali lagi, bro, kalau misalkan ada tombol atau attack atau apapun ya buat game mobile khususnya, yang attack-nya itu nggak ada cooldown-nya. Cooldown-nya itu 0 second, 0 detik. Jadi bisa langsung diklik terus. Kalian bisa pilih ini, bro. Repeat touch. Misalkan di sini ya si tombolnya. Nah, ini bisa 5 kali, ini bisa 1 kali, bisa ditambahin, bisa dikurangin. Kalau yang sebelumnya di LD Player itu maksimum 15. Ini berapa ya? Oh, ini 13, 14. Wow, bisa banyak ternyata, bro. Jangan-jangan LD Player juga bisa lebih dari 15 ya. Kita masukin tombolnya T, misalkan gitu ya. Pas pencetan yang di gamenya itu. Di setting 47 kali. Jadi setiap kali kita mijit T, sesuai dengan tombol yang ada di gamenya itu, pijit T, dia bakal mijit terus-terusan selama 47 kali, bro, tanpa berhenti. Ini tuh pengganti stick turbo, jadi kalian nggak harus beli stick turbo, bro. Kecuali kalau misalkan kalian lebih enak main pakai stick ya. Kalau udah, ini advance-nya kan udah tadi ya, yang buat zoom, gue mau pakein aja yang zoom. Kalau pakai expand sight juga boleh, silahkan. Pakai cooperate, pakai record operation. Misalkan kalian mau nge-record gamenya, bisa kalian pakai tombol ini, bro. Di sini misalkan, di sinilah misalkan ya, buat nge-record P, misalkan gitu ya. Selesai gitu. Tadi kan general udah ya. Ini ada ini standar mode, bro. Ada buat mode MOBA. Mungkin ini lebih sensitif aja kali ya kalau mode MOBA ini. Tapi karena gua udah di setting di standar mode, cukup di standar mode aja kalau gua, bro. Kok hilang ya? Oh, belum di save. Jadi hindari kesalahan gua, bro ya. Karena gua tadi belum di save, makanya jadi hilang lagi. Opacity-nya udah segitu aja. Di save. Nah, udah di save. Ini kan kelihatan nih, tapi transparan ya. Kalau mau lebih transparan bisa tinggal ditambahin lagi aja transparansinya, bro. Dikurangin maksudnya. Jadi 0. Kalau 0 nggak akan kelihatan nih. Save. Tuh kan nggak kelihatan. Nah, misalkan kalian, oh ini mah mode ML, gua mau main PUBG. Ya udah, tinggal create copy aja. Terus namain blank template. Oke, namain apa ya? ML misalkan gitu ya. New. Sip. Nah, ini baru lagi, bro. Jadi nanti kalau misalkan kalian habis main PUBG misalkan gitu ya, yang tadi yang default, Pak, gua pengen main ML nih. tinggal klik aja ini, ganti ke yang ML.
Ini belum disetting juga sih sama gua. Ya dimana lah misalkan gitu ya. Digitnya di sini gitu ya. Dan selesai. Ini tinggal di save juga. Jadi kalian punya dua mode controller, bro. Yang satu ML ya, ini buat PUBG misalkan, ini bisa di rename juga sih sebenarnya tuh. Kalian bisa bikin lagi yang lain, atau misalkan kalian pengen yang ML-nya di mode MOBA, silahkan bro, bisa. Jangan lupa di save. Pokoknya kalian abis setiap setting harus di save, oke? Nah sekarang waktunya kita nge-setting performance-nya, bro. Kita klik yang di sini lagi ya, yang ujung nih yang panah, karena ini gue pakai mode full screen. Pilih yang gerigi ikonnya, oke? Ini yang lain nggak usah dipedulikan ya, karena kali ini gue mau ngebahas tentang performance-nya, jadi mungkin cuma dua aja, bro. Misalkan nih storage-nya nih high performance atau stability, kalian mendingan performa yang tinggi atau stabilitas. Disk manajemennya mau auto expand atau manual management. Kalau menurut gua sih ya auto expand aja. Ya kalau misalkan hard disk atau SSD kalian penuh dengan data tidak berguna, lebih baik hapusin aja ya. Karena nanti kalau misalkan kepenuhan, dia bakalan jadi nge-lag gitu, bro, kalau kepenuhan hard disk atau SSD-nya. Sekarang kita ke engine dulu, preset settingnya atau pakai customize beres. Tapi kalau misalkan ini agak-agak ribet ya, customize, mendingan preset aja. Kalian bisa pakai yang paling low. Jadi ini bisa juga buat low end PC atau low end laptop, brother. Ini sangat bisa. Kalau misalkan CPU kalian tuh cuman dual core dan cuman 2 GB, kalian bisa pakai yang ini, bro. Cuman sekali lagi ya, di setiap video gue pasti bilang, kalau buat game-game berat mungkin akan agak sedikit nge-lag. Ini render mode-nya ada pilihan, ada OpenGL atau DirectX. Kalau kalian low end PC, sekali lagi, atau low end laptop, kalian bisa pakai OpenGL. Kecuali PC atau laptop kalian ada DirectX-nya. Kalau ada DirectX-nya, pilih yang ini. Ini sangat direkomendasikan pakai DirectX, bro. Dan ini bisa root. Ini bisa root ternyata, bro. Root mode tinggal di on. Nanti gue bakal jawab pertanyaan teman-teman yang nanya gue di video-video sebelumnya ya, yang nanyain emulator, bang, emulator yang bisa di root, emulator apa? Ini, bro, salah satunya Memu Player. Misalkan kalian pakai 750 Ti, Nvidia GTX 750 Ti, VRAM-nya 2 GB. Bukan RAM ya, VRAM. VGA-nya 2 GB. Terus kalian mau sambil buka Chrome, ya buat ngebatasin si kinerja dari si emulator Android-nya, kalian bisa pilih di on-in, bro. Cuman kalau sambil main game lebih baik nggak di-on-in, dan jangan sambil buka apa-apa kalau kita punya low end PC atau low end laptop, brother. Udah selesai, tinggal di off aja, udah beres, bro. Jadi buat brodku semuanya, semoga kalian menikmati Memu ini. Gue suka banget, salah satu yang paling gue rekomendasiin banget, bro, Memu Player, karena gue sendiri pernah make berbarengan sama Nox Player juga. Dan buat brodku semuanya yang suka sama tutorial kayak gini, buat brodku semuanya juga yang baru pada gabung, jangan lupa subscribe, brother, channel ini, channel mereka. Karena selain gue ngasih kalian tutorial tentang emulator Android kayak gini, gue juga bakal ngasih kalian tutorial seputaran emulator gaming dan emulator lainnya juga ya, sama website atau situs game gratis juga, brother. Dan kalau misalkan kalian suka sama video ini, gue mau ngingetin kalian jangan lupa like-nya juga, oke? So stay tune in mereka. See you in the next video, brother. Bye bye.